Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah 'azza wa jalla fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah pengajian Karina yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pertemuan secara langsung dalam satu majelis ini maupun pertemuan secara virtual. Karena tadi juga diadakan dua majelis. Pertama adalah secara langsung, yang kedua adalah secara langsung. Mari kita syukuri karena Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik dari kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan serta waktu luang. Hingga pada pagi hari ini kita masih mampu untuk thalabul ilmi. Pada pagi hari ini kita masih mampu untuk mencari ilmu bersama-sama. Karena mencari ilmu itu di dalam Islam, di dalam syariat Islam merupakan suatu hal yang memiliki keutamaan yang besar. Profesor Dr. Samsul Anwar dalam bukunya Islam, Agama, dan Kebudayaan mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama ilmu, kata beliau. Itu merupakan salah satu dari dua majelis tarjih dan tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau mengatakan agama Islam adalah dinul ulum, agama ilmu. Kenapa? Karena hanya di dalam Islam saja yang terdapat teks-teks baik dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu. Kalau ibu-ibu cari di dalam kitab-kitab agama lain, baik agama samawi maupun non-samawi, agama langit maupun agama bumi, maka tidak akan menemukan hal itu. Tidak menemukan teks-teks yang memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu. Akan tetapi di Islam sangat jelas. Bagaimana yang sudah kita hafal bersama-sama, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buaya, dari masih kecil hingga liang lahat sampai besar. Maka tidak ada batas terakhir kita mencari ilmu, tidak ada. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Tidak ada kata selesai untuk mencari ilmu. Karena Rasulullah betul-betul menganjurkan kita untuk senantiasa menambah pengetahuan. Dan jamaah rahimakumullah, mencari ilmu ini memiliki banyak keutamaan. Baik dilihat dari perspektif dunia maupun perspektif akhirat. Dilihat dari perspektif dunia misalkan. Syekh Az-Zarnuji, salah satu pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang banyak dipelajari di pesantren. Dalam kitabnya tersebut beliau mengutip satu syair yang sangat populer. Syair tersebut berbunyi, "Ta'allam fa innal ilma ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamid."
Kata beliau, ta'allam, belajarlah menggunakan fi'il amr. Fi'il amr dalam bahasa Arab memiliki arti perintah. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sungguhnya ilmu itu ibarat perhiasan bagi para pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun min kulli mahamidi, dan memiliki banyak fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang ilmu ibarat perhiasan. Kalau misalkan ibu-ibu menggunakan cincin dari emas, misalkan menggunakan gelang dari emas, kalung dari emas, maka ketika orang lain melihat itu pasti akan terpana, pasti akan takjub. Perhiasannya bagus, menyilaukan. Begitu juga ketika orang yang memiliki ilmu. Pasti ketika seseorang memiliki ilmu, orang lain pun ketika melihatnya akan takjub, akan terpana, akan menghargainya. Tidak ada orang yang berilmu itu direndahkan. Tidak ada orang yang berilmu itu diremehkan. Pasti tidak. Pasti dia akan dihargai, akan diminta ilmunya, disuruh mengajar, dan sebagainya. Dalam dilihat, itulah keutamaan orang yang berilmu dilihat dari dunia, akan dimuliakan. Sedangkan dilihat dari akhirat, banyak sekali hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa man kharaja fi thalabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sesungguhnya orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Sangat banyak. Juga Allah akan memudahkan orang-orang yang mencari ilmu untuk masuk ke dalam surga, dan sangat banyak hadis-hadis yang dikatakan. Maka dari itu, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Tetap istiqomah dalam menghadiri kajian. Jangan sampai terbesit di dalam pikiran kita, udah nggak usah ikut kajian, udah banyak ilmu. Jangan seperti itu. Karena sekali lagi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata berhenti untuk senantiasa menambah pengetahuan-pengetahuan, baik yang ilmu khususnya bersifat agama maupun bersifat. Baik, ibu-ibu jamaah kajian karena yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Insya Allah kurang lebih 6 hari lagi kita akan masuk di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya itu diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di mana pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Apabila Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Bulan di mana di dalamnya itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Bulan di mana manusia itu pasti akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, agar bulan Ramadan ini terasa betul-betul istimewa kita, maka kita tidak cukup hanya untuk menjalankan rutinitas harian nantinya ketika di bulan Ramadan.
Artinya wajib bagi kita agar nanti ada ruh Ramadan itu masuk dalam diri kita, agar ada giroh dalam beribadah dalam Ramadan, maka kita harus mengilmui Ramadan ini. Kita harus mempelajari Ramadan ini. Nah, salah satu yang perlu untuk kita pelajari pertama adalah sejarah puasa Ramadan itu seperti apa. Akhirnya kita belajar banyak. Sebetulnya, ibu-ibu rahimakumullah, puasa itu di dalam bangsa Arab itu, atau sebelum adanya syariat puasa, karena syariat puasa itu disyariatkannya pada tahun 2 Hijriah. Sebelum itu, puasa itu tidak asing untuk orang-orang Arab, orang-orang Islam. Karena sebelum itu sudah ada syariat puasa. Dalam bukunya Ustadz Ahmad Syarwat yang berjudul Sejarah Puasa disebutkan, sebelum datangnya puasa Ramadan, umat Islam itu menjalankan 2 syariat puasa. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Inilah dua puasa yang dijalankan umat Islam sebelum adanya syariat puasa Ramadan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Dari teks ini, Ibu-ibu, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini, ternyata syariat puasa sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Imam Al-Marwazi dalam kitab tafsirnya mengatakan, bahkan syariat puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, itu sudah ada syariat puasa. Adapun bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya, hanya Allah yang tahu seperti apa. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab buku sejarah maupun hadis dan tafsir, setidaknya ada 3 puasa umat terdahulu yang dijelaskan. Yang pertama adalah puasanya Nabi Nuh. Jadi dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, dulu ketika Nabi Nuh setelah melakukan berlayar, setelah ada ombak besar, kemudian Nabi Nuh dengan kapalnya itu berlayar. Setelah selesai ombaknya, Nabi Nuh melakukan puasa. Kitab tafsir disebutkan seperti itu. Kemudian puasa yang kedua yang disebutkan juga dalam hadis adalah puasa Nabi Daud. Kalau ini sudah familiar di telinga kita, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman, beliau puasa 1 hari, wa yuftiru yauman, dan tidak puasa, berbuka 1 hari. Jadi sehari puasa, besok enggak, besok lagi puasa enggak, dan seterusnya. Itulah puasanya Nabi Daud. Akan tapi memang ketika ada pensyariatan puasa Ramadan, puasa Nabi Daud ini menjadi sunnah, tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik, adalah puasanya Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa. Jadi dikisahkan dalam Al-Quran surat Maryam itu, ketika Maryam itu mengandung, maka banyak orang-orang Bani Israel yang mencemooh. Karena memang
dia tidak punya suami, akan tapi tiba-tiba mengandung. Pasti tidak akan percaya. Tidak akan mungkin orang perempuan itu mengandung dengan sendiri. Akhirnya banyak yang mencemooh orang-orang Bani Israel. Banyak yang memfitnah telah melakukan berzina. Akhirnya karena tidak tahan itu, Maryam pergi mengasingkan diri. Mengasingkan diri, kemudian sampai lahir. Setelah lahir, dia kembali lagi ke desanya. Nah, ketika kembali ke desanya, dalam Al-Quran surat Maryam dikatakan, Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyan. Bahwa aku itu sudah bernazar untuk puasa, saum, dan aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Jadi puasanya Maryam itu bukan puasa makan dan minum, akan tapi puasanya itu puasa untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Ini yang menarik. Maka ketika dia diceritakan sudah kembali ke desanya itu, bertemu dengan orang-orang, ditanya, mana anak sudah lahir belum? Dia tidak menjawab. Maryam tidak menjawab. Akan tapi langsung menunjuk kepada anaknya Nabi Isa. Nah, orang-orang Bani Israel justru malah semakin geram. Lah wong masa kita disuruh tanya sama anak kecil. Anak kecil emangnya bisa ngomong. Tapi setelah ditanya, anak kecilnya itu ditanya, Nabi Isa langsung bisa menjawab. Maka itulah salah satu dari mukjizat Nabi Isa, bahwa ketika kecil sudah bisa berbicara, menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang Israel. Bahwa ibu-ibu sekalian rahimakumullah, setelah turunnya syariat puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, akan tetapi kaifiyahnya itu berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa syariat puasa dulu ketika pertama kali turun, itu pilihan atau khiyar. Jadi seseorang itu boleh untuk berpuasa dan boleh untuk tidak. Seseorang itu boleh untuk berpuasa, boleh untuk tidak. Akan tetapi yang tidak berpuasa, maka dia harus membayar fidyah. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, dulunya seseorang itu diberikan pilihan, ya, boleh untuk berpuasa, boleh untuk tidak. Yang tidak berpuasa maka diperintahkan untuk membayar, menggantinya dengan membayar fidyah. Dan juga puasa dulu itu tidak seperti apa yang kita lakukan sekarang. Kita sekarang puasa ketika terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, sholat maghrib. Namun dulu awal-awal disyariatkannya puasa, puasa itu dimulai ketika seseorang bangun tidur hingga waktu maghrib. Karena itu ada sebuah cerita seorang sahabat yang bernama Qais itu ketika mau berbuka, dia tanya sama istrinya, "Ibu ada makanan nggak untuk berbuka?" Ternyata istrinya bilang, "Oh tidak ada. Bentar saya carikan." Sembari menunggu istrinya mencari makan, dia ketiduran. Maghrib ketiduran. Ketiduran, kemudian bangun. Otomatis ketika dia bangun, dia sudah mulai berpuasa lagi. Jadi dia tidak berbuka. Tidak berbuka, tidak makan, tidak minum. Kemudian dia lanjut puasa lagi. Sehingga terhitung dua hari ya berpuasa. Karena puasa mulainya setelah bangun tidur. Maka setelah bertemu dengan Rasulullah, kemudian menceritakan hal itu, akhirnya turun Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail. Allah mengatakan, dan makanlah, minumlah hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad, sampai jelas
benang merah minal khaitil aswad abyad, benang putih, mohon maaf, dengan benang hitam itu jelas. Kalau misalkan dalam gelap gulita, ketika kita membawa dua benang, ketika benangnya ini kita sudah bisa membedakan warnanya, nah berarti itu kita diwajibkan untuk mulai berpuasa. Nah, oleh para ulama, oleh para ahli falak, disimpulkan bahwa kita bisa tahu perbedaan warna sebuah benang itu ketika terbit fajar. Ketika sudah ada cahaya matahari masuk dalam. Maka dari situlah kemudian syariat puasa itu dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu salah satu sejarah dari bulan puasa. Puasa yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Dulu yang awalnya puasa itu adalah khiyar, pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan bahwa faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang masuk dalam bulan Ramadan, falyasum, maka puasalah. Maka dari sini puasa Ramadan itu tidak khiyar lagi. Yang awalnya pilihan, kemudian diwajibkan 100%. Tidak ada kompromi lagi, tidak ada pilihan lagi. Seluruh orang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah balik, tidak berhalangan, maka wajib untuk berpuasa. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Hingga syariat itu sampai pada kita hingga sekarang. Kemudian dengan apa kita mengetahui atau kita melaksanakan puasa? Dengan apa kita mengetahuinya? Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa kalian yang mendapati, yang melihat, maka berpuasalah. Nah, ayat ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ditabyin. Karena fungsi dari hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran. Ditabyin oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan sebuah hadis yang sangat populer juga. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubiya alaikum fa akmilu iddatash sya'ban salasin. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian li ru'yatihi, ketika melihatnya, melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, maksudnya itu Idul Fitrilah kalian, sudah tidak berpuasa, li ru'yatihi, ketika melihatnya juga. Fa in gubiya alaikum, apabila hilalnya itu tak nampak, tertutup awan, fa akmilu iddatash sya'ban salasin, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Jadi kata Rasulullah, bulan itu ada 29 dan 30. Nah, untuk menentukan awal bulan, khususnya awal bulan Ramadan, maka di tanggal 29 Sya'ban itu kita diperintahkan untuk melihat bulan baru atau hilal. Maka ketika kita pada tanggal 29 itu melihat hilal, maka besoknya sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan apabila tanggal 29 itu kita tidak melihat, tak nampak bulannya, maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan menjadi 30 hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode ru'yatul hilal yang dipakai untuk menentukan
awal bulan Ramadan. Dan sampai sekarang masih dipakai, ada beberapa kelompok yang masih memakainya, misalkan seperti Nahdlatul Ulama, kemudian juga apa yang dipakai oleh pemerintah Indonesia juga menggunakan ini, Ru'yatul Hilal. Sehingga awal Ramadan itu belum diketahui sampai tanggal 29 Sya'ban. Sampai sekarang pemerintah belum tahu, Bu. Kira-kira Ramadannya kapan itu belum tahu. Berbeda dengan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal Ramadan. Sehingga kapanpun itu, karena sudah bisa dihitung, bisa tahu kapan Ramadan itu akan dilaksanakan. Bahkan bukan hanya tahun ini, tahun besoknya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan itu sudah bisa ditentukan dari sekarang. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Kenapa kok Muhammadiyah dalam organisasi kita itu menggunakan hisab? Biar kita tahu kenapa. Kalau misalkan kita ditanya sama orang lain, kenapa sih Muhammadiyah kok pakai hisab? Kok enggak ikut pemerintah saja? Akhirnya kan kalau misalkan pakai hisab, ada kemungkinan berbeda antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Dan bahkan kelompok-kelompok yang ekstrim mengatakan, hisab ini salah satu bid'ah. Hisab ini merupakan sesuatu yang baru. Rasulullah dulu ketika menentukan awal Ramadan menggunakan ru'yah, melihat. Tidak menggunakan hisab, tidak dihitung. Tapi kenapa Muhammadiyah sekarang menggunakan hisab? Akhirnya timbullah perdebatan. Nah, kenapa Muhammadiyah itu menggunakan hisab? Yang pertama adalah hisab itu ternyata sudah diindikasikan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah mengindikasikan penggunaan hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'aw wa qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari itu bersinar dan menciptakan bulan itu bercahaya. Yang penting ini, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah telah menentukan manazil itu garis edarnya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui jumlah hitungannya. Jadi Al-Quran sendiri itu sudah mengindikasikan bahwa bulan dan matahari itu ada garis edarnya yang bisa dihitung. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan ilmu-ilmu astronomi, maka dapat diketahui peredaran bulan itu seperti ini, matahari itu seperti ini. Ada datanya. Jika kita tahu datanya, maka otomatis kita akan tahu kapan bulan baru itu terjadi. Kemudian dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5 juga mengatakan Allah, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan porosnya. Beredar sesuai dengan porosnya. Kemudian itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah menurut Muhammad Rashid Ridho dan juga Mustafa Az-Zarqa mengatakan bahwa penggunaan ruqyah atau Rasulullah dulu itu menggunakan ruqyah, melihat hilal, itu ada ilatnya, ada alasannya, ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Karena di zaman Rasulullah dulu teknologi itu belum canggih. Teknologi hitung-menghitung itu belum canggih. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la naksub." Sesungguhnya kami itu adalah umat ummi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Kata Rasulullah seperti itu. Sehingga karena perkembangan ilmu hitung itu belum seperti sekarang, maka otomatis yang memungkinkan untuk mengetahui awal bulan adalah dengan cara ruqyah.
dengan cara melihat langsung. Nah, tentu berbeda dengan kondisi sekarang, di mana ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan cepat, peredaran bulan itu bisa diketahui, sehingga ketika kita memiliki datanya, maka kita bisa menentukan awal bulan. Nah, karena ilatnya tadi, menurut Muhammad Rashid itu sudah hilang, ilatnya tadi kan tidak bisa menghitung, dan sekarang sudah bisa menghitung, ilatnya hilang, maka hukumnya itu bisa berubah. Kalau di dalam kaidah fiqh dikatakan al-hukmu yadulu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan ilatnya. Hukum berlaku sesuai dengan ilatnya. Kalau ilatnya itu ada, sebabnya ada, maka hukum tersebut masih berlaku. Apabila ilatnya sudah hilang, sebabnya sudah hilang, maka hukumnya tidak berlaku. Nah, ilatnya tadi sudah hilang. Ilat yang mengatakan atau sebab yang mengatakan bahwa umat Rasulullah itu tidak bisa menghitung sudah tidak ada sekarang. Sehingga proses penentuan awal bulan menggunakan ru'yah itu juga bisa ditiadakan atau bisa diganti. Dalam kaidah fikih yang lain dikatakan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan kondisi, perubahan waktu. Kalau waktunya sudah seperti sekarang zaman modern, maka hukum itu bisa berubah. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa ruqyat ataupun hisab itu tidak termasuk ibadah. Akan tetapi adalah cara mengetahui awal ibadah. Ini juga perlu kita bahas mungkin dalam pertemuan yang lain terkait dengan konsep bid'ah itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita tidak bisa memisah antara mana yang ibadah dengan mana yang tidak ibadah, maka kita akan rancu dalam mengartikan bid'ah. Al-Muhammadiyah mengatakan bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru yang berhubungan dengan ibadah. Misalkan kita membuat syariat sholat selain sholat 5 waktu, misalnya puasa selain puasa yang telah disyariatkan. Nah, itu baru bid'ah. Karena berada di dalam agama. Ada kaifiyahnya, tata caranya. Sesuatu yang baru dalam agama. Sedangkan sesuatu yang baru yang di luar agama, maka tidak termasuk bid'ah. Hisab itu kan tidak termasuk dalam agama. Hanya sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui awal. Perlu kita paham tentang hal itu. Maka dari situlah Muhammadiyah kemudian menggunakan hisab. Dan itu memang sangat efektif daripada menggunakan ru'yatul hilal. Karena di Indonesia sendiri ketika melakukan sidang isbat nantinya, itu betul-betul menganggarkan anggaran yang sangat luar biasa besar. Karena harus mengutus putusan-putusan ditaruh di seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan pengamatan. Dan nanti juga sebetulnya ada problem juga. Kadang di satu daerah Indonesia itu sudah terlihat hilal. Akan tetapi di daerah yang lain tidak terlihat. Ini kan juga akan menimbulkan persoalan. Kata Rasulullah, yang sudah melihat itu disuruh untuk berpuasa, yang belum melihat maka disuruh untuk menyempurnakan. Akhirnya terjadi perbedaan juga. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan hisab. Sudah pasti, sudah diketahui, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan. Seperti itu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemudian setelah kita mengetahui Ramadan itu kapan, maka wajib bagi kita untuk mempersiapkannya. Mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, dan kita isi Ramadan nanti dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah yang mampu kita laksanakan. Salah satu ibadah yang pasti yang wajib kita laksanakan ketika bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu.
Kita laksanakan puasa dengan semaksimal mungkin. Kemudian ibadah yang bisa kita laksanakan yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat tarawih. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, mendirikan sholat tarawih karena iman dan pengharapan, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita laksanakan nanti. Kalau bisa, kita agendakan ada program 1 bulan khatam 1 Al-Quran ketika tarawih. Kalau di Masjid Al-Falah, di Masjid Agung Kota Jambi itu diagendakan seperti itu. Jadi sudah berjalan selama 20 tahun, kalau ceritanya teman saya, karena teman saya ada yang dari Jambi, itu ketika Ramadan 1 malam imamnya membaca 1 juz. 1 malam imamnya membaca 1 juz. Sehingga sempurna 30 hari sudah selesai. 30. Mungkin bisa Al-Arqam diagendakan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang bisa kita laksanakan juga adalah memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Qalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kita infakkan nanti ketika Ramadan untuk buat beli takjil, buat menyediakan orang-orang yang berbuka puasa, kama sali habbah, maka permisalannya seperti sebuah benih. Ambatat sab'a sanabil, yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Tiap benih menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap tangkai nanti akan tumbuh 100 buah. 7 kali 100 maka 700 kali lipat, dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang kita kehendaki. Kita perbanyak sedekah, kita perbanyak penyediaan takjil. Bahkan dulu ketika saya masih di Jogja, salah satu masjid yang terkenal di Jogja, Masjid Suku Karyan, ketika sore biasanya saya main ke sana karena di sana itu ada pasar Ramadan. Jadi di jalan samping masjid ada banyak orang-orang yang jualan takjil, banyak. Kemudian setelah itu nanti ketika berbuka puasa disediakan 3.000 porsi. 3.000 porsi makanan berat untuk orang-orang yang mau berbuka puasa. Ya kan? Jadi setiap orang boleh ngambil, nanti dilaksanakan sholat berjamaah. Salah satu program di Masjid Suku Karyan Jakarta. Kemudian yang terakhir yang bisa kita laksanakan adalah tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Monggo mari kita nanti jadwalkan, kita nanti agendakan setiap hari harus bisa 1 juz. Biar nanti ketika 1 bulan kita sudah selesai khatam. Lebih-lebih nanti bisa lebih dari itu. Mungkin 1 hari kita bisa 2 juz, 3 juz, dan seterusnya sehingga nanti ketika Ramadan selesai kita bisa khatam lebih dari 1 kali. 2 kali, 3 kali, semakin banyak semakin baik. Namun yang perlu kita ketahui juga, yang perlu kita ingat juga bahwa jangan sampai ketika kita itu sudah keluar di bulan Ramadan, kita tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Warogima anfun rajulin dakhala alaihi Ramadan summa insalakha qabla an yughfarlah." Betapa celakanya orang-orang yang masuk bulan Ramadan, orang yang mengikuti Ramadan, akan tapi ketika dia selesai, ketika Ramadan itu selesai, dia tidak akan diampuni. Dia tidak diampuni oleh dosa-dosanya. Nah, ini salah satu orang yang celaka.
Dan Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Bahwa seseorang yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, qaula zur wal amala bihi, dan dia senantiasa melakukannya, falaysa lillahi hajah, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk membalas puasanya. Tidak puasa, tapi kita masih suka ngomongin orang, masih suka untuk berbicara yang kurang baik. Maka kata Rasulullah, Allah tidak ada alasan untuk membalas puasanya. Kalau di dalam zaman kita sekarang, kita puasa kan, tapi tangan kita masih membuat status yang kurang baik, mengomentari orang lain dengan kurang baik. Nah, itu juga sama saja. Karena status komentar kita di media sosial pun juga termasuk perkataan. Kalau dalam konteks zaman. Maka dari itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita maksimalkan bulan Ramadan yang akan kita hadapi nanti insya Allah tanggal 2 April 2022 dengan semaksimal mungkin, dengan mengilmuinya lagi. Juga perlu juga nanti kita membaca fikih Ramadan, fikih puasa itu seperti apa, orang-orang yang diwajibkan untuk puasa itu siapa, yang tidak diwajibkan itu siapa, yang boleh untuk tidak berpuasa itu siapa. Kemudian nanti apa saja hal-hal yang membatalkan itu juga perlu untuk kita pelajari bersama, mungkin dalam kesempatan yang lain waktu. Sehingga nanti ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, kita bukan hanya menjalankan ritual saja, menjalankan puasa saja, tetapi kita juga ada giroh, ada semangat untuk melaksanakan. Ibu-ibu jamaah pengajian Karina rahimahullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi maupun jamaah sekalian. Apabila ada kesalahan, itu datangnya murni dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.